Berkas-berkas yang baru saja dibuka ini, wah, benar-benar mengungkap sesuatu yang gelap. Sebuah dunia tersembunyi, sebuah jaringan yang menghubungkan gemerlapnya dunia modeling dengan kejahatan Jeffrey Epstein. Di sini, kita akan bongkar bukti-bukti dari dokumen-dokumen itu. Kita akan lihat gimana sebuah mimpi indah bisa dipelintir, jadi mimpi buruk yang paling nyata bagi banyak orang. Coba Anda bayangin sejenak, peragaan busana yang megah banget, sampul-sampul majalah yang berkilauan, janji ketenaran, dan janji kekayaan. Nah, kan itu citra yang selalu dijual sama industri modeling, sebuah mimpi yang menggiurkan banget, penuh glamor, dan kelihatannya tuh indah tak tersentuh. Tapi, di balik semua kemewahan itu, berkas-berkas Epstein yang baru aja dibuka ini ngasih kita gambaran yang jauh berbeda. Ini adalah realitas yang kelam. Dunia modeling diduga cuma jadi kedok untuk pelecehan seksual, dan jadi jalur perekrutan korban dalam skala internasional. Ngeri. Oke, mari kita mulai dari awal. Kita urai satu persatu. Lapisan pertama dari jaringan ini bahkan membawa kita ke sebuah nama yang super dikenal di industri fashion. Dan kita akan lihat seberapa dalam hubungannya dengan Epstein. Hubungan mereka ini bukan sekedar bisnis biasa loh, jauh lebih dari itu. Epstein itu bukan cuma ngelola kekayaan Wexner, tapi dia pegang surat kuasa penuh. Biar kebayang, ini artinya Epstein punya kendali yang bisa dibilang tanpa batas atas keuangan Wexner. Ini tingkat kepercayaan yang gila banget, jarang banget ada dalam hubungan bisnis manapun. Dan yang bikin kita geleng-geleng kepala, bahkan setelah ada tuduhan serius di tahun 1997, di mana Epstein dituduh nyamar jadi pencari bakat Victoria's Secret, mereka masih kerja bareng selama 10 tahun lagi. Hubungan mereka baru putus sekitar tahun 2007. Dan itu pun bukan karena tuduhan pelecehan, tapi karena Wexner baru sadar kalau Epstein udah nilep duitnya dalam jumlah yang gede banget. Wexner sendiri sih, dia dengan tegas ngebantah kalau dia tahu soal aktivitas kriminal Epstein. Ternyata, keterlibatan Epstein nggak berhenti di koneksi kelas kakap aja. Dia bahkan mendanai langsung infrastruktur modelingnya sendiri. Nah, pertanyaannya, sedalam apa sih keterlibatannya? Yuk, kita gali lebih dalam. Oke, ini dia pusat operasinya. MC2 Model Management. Agensi ini didirikan oleh seorang pria bernama Jean-Luc Brunel. Dan Brunel ini bukan orang sembarangan ya. Dia pencari bakat model yang sangat berpengaruh. Jaringannya luas banget di seluruh Eropa. Dan namanya ini bolak-balik muncul sebagai salah satu orang kunci di lingkaran dalam Epstein. Kalau kita lihat dari luar, MC2 ini kelihatannya ya bisnis yang beneran, yang sah. Mereka punya kantor di New York, di Miami, dan kliennya itu raksasa retail kayak Nordstrom dan Saks Fifth Avenue. Ini kan lapisan legitimasi yang sempurna ya. Sebuah kedok yang bikin operasi gelapnya bisa bersembunyi, tepat di depan mata kita semua. Tapi, di balik kedok itu, ini dia buktinya. Ada dokumen pengadilan yang nunjukin bahwa di tahun 2005, JP Morgan Chase itu nyetujuin pinjaman sebesar $1 juta buat MC2. Dan pinjaman itu didukung penuh sama surat kredit atas nama siapa? Jeffrey Epstein. Nah, ini bukti finansial yang nggak bisa dibantah lagi. Oke, kita udah tahu organisasinya. Sekarang mari kita kenalan sama orang yang kerja di lapangan. Orang yang bisa dibilang melakukan pekerjaan kotor. Sosok yang tugasnya merekrut talenta-talenta baru. Namanya Daniel Siat. Dia ini pencari bakat yang dipekerjakan sama Brunel untuk MC2. Seberapa penting dia? Coba bayangin. Namanya itu muncul ribuan kali di berkas-berkas Epstein. Ada di email, di catatan penerbangan, di buku kontak, pokoknya dia ada di mana-mana. Dan kalau masih ada yang ragu, email dari pengacara korban ini bikin semuanya jadi jelas banget. Ini bukan spekulasi loh. Stan Pottinger nulis kalau Jean-Luc Brunel sendiri yang bilang bahwa Daniel Siat itu bukan cuma pencari bakat buat agensi, tapi secara spesifik, dia adalah perekrut untuk Jeffrey Epstein. Langsung untuk Epstein. Sekarang kita bakal intip kebalik tirai. Apa yang bakal Anda dengar ini adalah kata-kata mereka sendiri. Diambil langsung dari berkas-berkas itu. Dan isinya jujur bikin merinding. Contohnya email di tahun 2009. Si Siat ini minta duit 4.000 euro buat perjalanan pencarian bakat katanya ke desa-desa kecil. Terus dia nutup emailnya dengan janji yang aneh banget. Dia bilang, saya akan memberimu kejutan besar. Pertanyaannya, kejutan macam apa yang dia maksud? Saat ini sering banget pakai istilah pencarian bakat yang sesungguhnya. Kedengarannya profesional ya, tapi menurut para korban dan orang dalam, gambarannya beda jauh. Mereka bilang pencarian bakat yang sesungguhnya itu cuma kode. Kode untuk apa? Untuk nyari dan nyalurin para perempuan muda ke lingkungan di mana Epstein bisa,
mengeksploitasi mereka. Dan percakapan singkat lewat email dari tahun 2014 ini nunjukin sifat asli hubungan mereka, singkat, padat, dan mengerikan. Epstein cuma ngetik satu kata, usia, jawaban sirit, 26 tapi dia kelihatan 18. Fokusnya yang dingin, yang transaksional banget sama persepsi usia ini, wah benar-benar bikin gak nyaman. Bahasa yang gak manusiawi ini terus berlanjut. Di email lain, Syed ini ngeluh soal kerjaannya yang lagi susah, terus dia bandingin dirinya sama nelayan. Dia nulis, kadang dapat tangkapan cepat, kadang gak ada ikan. Seolah-olah para wanita muda ini bukan manusia, tapi cuma tangkapan ikan dari laut. Nah, di balik semua email ini, di balik semua transaksi bisnis ini, ada manusia. Manusia beneran yang hidup dan mimpinya dihancurkan. Sekarang, mari kita dengarkan suara mereka. Salah satu kesaksian yang paling menusuk itu datang dari Virginia Giuffre. Dalam dokumen pengadilan, dia menuduh Brunel secara rutin bawa perempuan-perempuan yang usianya sangat muda, beberapa bahkan baru 12 tahun, ke Amerika. Modusnya, janji palsu pekerjaan modeling, tapi kenyataannya mereka cuma dikasihkan ke teman-temannya untuk tujuan seksual. Dan kesaksian Virginia ini diperkuat lagi sama Marisa Vasquez, mantan staf pembukuan di MC2. Dalam kesaksiannya, dia mengkonfirmasi semuanya. Dia bilang, Epstein emang nyediain dana. Dia sendiri yang ngatur limusin buat Brunel bawa perempuan-perempuan semuda 13-14 tahun ke pesta Epstein. Dan yang paling bikin shock, waktu dia nanya langsung ke Brunel, kenapa bawa anak di bawah umur, jawaban Brunel cuma, akulah ayahnya. Jadi, gimana nasib mereka semua sekarang? Apakah ada keadilan? Yuk kita lihat apa yang terjadi sama para pemain kunci di jaringan ini. Oke, begini akhirnya. Di tahun 2019, Jeffrey Epstein meninggal di sel penjaranya. Di tahun yang sama, agensi MC2 bubar diam-diam. 3 tahun kemudian, di 2022, Jean-Luc Brunel juga ditemukan tewas di selnya. Dan yang terbaru, di 2024, jaksa di Prancis akhirnya membuka penyelidikan resmi terhadap Daniel Syed yang sampai sekarang masih menyangkal semua tuduhan. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang benar-benar mengganggu. Bukti-bukti ini kan ada di dokumen publik ya, dan terungkapnya itu sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Jadi pertanyaannya, gimana bisa jaringan predator kayak gini beroperasi secara terang-terangan selama itu? Berkasnya mungkin udah dibuka, tapi pertanyaan itu masih menggantung, menghantui sebuah industri yang menjual mimpi, tapi ternyata menyembunyikan mimpi buruk.